Bagaimana kalau puasa Syawalnya digabung dengan qada Ramadan? Kayak ibu-ibu men, begitu, seminggu men, ini Syawal. Bagaimana kalau digabung dengan qada? Digabung, niat saya puasa esok hari, qada bulan Ramadan, dan puasa Syawal. Karena Allah Ta'ala. Bagaimana ini? Berbicara digabung antara qada Ramadan dan puasa 6 hari bulan Syawal, boleh atau tidak? Ulama berbeda-beda pandangan. Kenapa berbeda-beda pandangan? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa berbeda-beda pandangan? Karena tidak ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tekstual, secara jelas, baik hadis sahih maupun hadis dhaif, yang melarang untuk puasa menggabung dan juga menyuruh untuk puasa menggabung. Maka ijtihad para ulama berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena apakah puasa Syawal itu termasuk minas sunanil maqsudah lidati ataukah tidak? Semacam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in, beliau melarang, enggak jadi kalau digabung puasa Syawal dengan puasa qada. Itu sama aja sholat dohor sama ba'diyah digabung, enggak bisa. Itu ada ulama begitu, ada daripada madhab kita. Artinya kalau ada kayak bilang enggak jadi, kita jawab itu gurunya ke atasnya Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtajnya. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab-kitabnya, enggak apa-apa, gabung aja. Karena Imam Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bahkan daripada fatwa daripada abahnya Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, gabung aja, enggak apa-apa. Yang penting puasa Syawal 6 hari. Puasa apa kek? Yang penting puasa di bulan Syawal 6 hari. Qada digabung sunnah boleh, dan kami ikut ini boleh, meski tentu ganjaran yang lebih tinggi dipisah-pisah, tapi boleh. Kami anjurkan ibu-ibu begitu, gabung aja, begitu, gabung aja. Emang juga malas kita kalau bisa-bisa, ya kan? Gabung aja jadi. Cuman kalau mau dipisah-pisah, qada dulu tanggal 2, 3 seterusnya, baru puasa Syawal. Kalau mau dipisah-pisah, biar yang wajib dulu baru yang sunnah, kalau mau dipisah-pisah. Tapi kata Imam Ramli, Syekh Nawawi Al-Bantani bilang gak apa-apa, gabung aja. Dan khilaf antara dua tokoh besar ini mu'tabar, milih mana aja boleh. Ini beda nomor sepatu aja, isinya sama, udah, tak usah ribut. Ada yang doyan gabung, saya nggak mau gabung, boleh. Ada yang gabung, boleh, antara suka-sukalah. Itu begitu, boleh. Puasa 6 hari bulan Syawal, kayaknya kalau dilihat dari mukanya milih gabung kayaknya. Begitu kayaknya. Emang karena malas, ya kan? Ya, emang begitu kita orang. Ya Rabbana ya Karim. Itu bulan Syawal, fadilahnya besar. Maka berbahagialah muslim yang mendapatkan taufik dan hidayah pasca puasa Ramadan, puasa
bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Puasa 6 hari bulan Syawal ini harus berturut-turut atau boleh putus-putus? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, mengiringinya 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada disebut mutatabi'atin, berturut-turut, tak ada. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tak ada. Dia bilang umum aja. Summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, tak ada. Summa atba'ahu sittan min Syawal mutataliyatin, berturut-turut. Nah, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Boleh berturut-turut di awal, boleh berturut-turut di tengah, boleh berturut-turut di ujung, boleh berpisah-pisah, boleh. Jika kita silaturahim lebaran, baiknya kita tetap puasa Syawal atau menikmati hidangan. Faman sya'a falyasum, wa man sya'a falyaftir. Siapa yang mau melanjutkan puasanya silakan lanjutkan, siapa yang mau berbuka silakan buka. Jadi jangan merasa berdosa kalau dia puasa sunat. Tapi kalau puasa qada jangan dibatalkan. Bapak enggak batal, ibu enggak, ibu enak nih baksonya, sotonya. Saya puasa qada bukan puasa sunat. Mengganti kemarin takut. Oh, insya Allah kalau sama ngaji. Tapi kalau enggak sama-sama ngaji ya ini bahaya. Alah, baru taubat kemarin. Kalau Ustaz sendiri gimana Ustaz? Ustaz sedang puasa sunat, sampai di rumah orang rupanya disuruh makan. Saya tengok lauknya dulu. Oh, tengok semur ayam kecil-kecil pula. Tapi kalau dimasakkannya ikan asin, oh tak mau, puasa lah kita batalkan. Meniti earlier mendengarkan. Yang paling bagus itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah puasa dulu ganti yang kemarin, qada dulu. Kemarin ibu kan tak puasa 7 hari, nanti pas di Syawal qada dulu 7, habis qada 7 baru 3. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. 7 tambah 6 sama dengan 13. Qada dulu 7, habis 7 baru tambah puasa 6. Berapa hari itu Pak Ustaz? 13. Oh, habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Nah, kata Imam Zakaria Al-Ansari, ada yang di bawah itu. Gimana caranya? Puasa saja 6 hari di bulan Syawal, niat qada. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal niat qada, automatically dapat pahala puasa sunat. Tapi niatnya qada. Saya niat puasa qada lillahi ta'ala, dilaksanakan hari Senin di bulan Syawal, otomatis dapat 3. Qadanya lunas, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa Senin. Oh, janganlah Pak Ustaz, hari kedua tuh Pak Ustaz. Oke, hari Ahad. Hari Ahad, Kamis. Hari Ahad pertama, Senin kedua, Selasa, Rabu, Kamis, hari kelima. Kelima. Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin. 8 hari. Bisa. Dua-dua dapat. Qada dapat, puasa Senin, Kamis dapat, puasa Syawal dapat. Puasa ada tingkatannya. Puasa wajib. Puasa wajib ada puasa bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qada atau bayar utang bulan Ramadan. Kemudian setelah itu adalah puasa nazar. Jika benar nazar Anda, kita tidak tahu nazarnya apa. Maka jika saat seseorang mempunyai hutang-hutang puasa, kewajiban-kewajiban puasa tersebut, maka dianjurkan dia untuk menyelesaikan utangnya terlebih dahulu sebelum melakukan puasa sunnah. Dan ini sunnah. Jadi ada 2. Jika waktu, kalau nadar, ini nadar beda, saya sambung juga. Jika waktu meninggalkan puasa Ramadan karena bandel, maka wajib segera diqadha. Tapi jika meninggalkan Ramadan karena udzur, seperti karena haid atau karena nadar kan suka-suka milih waktunya, maka
sunnahnya utang itu segera dibayar. Kemudian saya masih ada masa banyak ini bulan Syawal ini, masih bulan Dzulqa'dah ini, masih panjang sampai bulan untuk bayar utang, kesempatan masih banyak. Apakah boleh di bulan haji ini saya puasa sunnah? Menurut jumhur ulama, khusus mazhab Syafi'i, boleh Anda melakukan puasa sunnah lalu puasa wajibnya Anda tunda nanti, boleh. Ini menurut jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, utang dulu. Jadi Anda boleh mendahulukan sunnah, Anda boleh puasa sunnah tanpa membayar utang terlebih dahulu atau tanpa membayar nazar. Cuma kita beri yang lebih baik. Yang lebih baik adalah bayar utangmu terlebih dahulu, karena bayar utang adalah puasa wajib, dan puasa wajib pahalanya lebih gede, maka dahulukan utangmu. Nah, kemudian pertanyaannya, saya bayar utang atau bayar nazar pas di bulan Dzulhijjah, anggap saja di hari Arafah tanggal 9. Bagaimana niatnya? Anda niat bayar utang, jangan digabung dengan niat, sebab niat puasa fardu tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Tapi kalau puasa sunnah boleh digabung dengan puasa sunnah yang lainnya. Misalnya pas di hari Arafah kok hari Kamis, Anda gabung dua-duanya boleh. Kalau sholat enggak, sholat rawatib dengan rawatib enggak boleh digabung. Tapi kalau puasa sunnah yang sama-sama ditentukan waktunya, hari Kamis puasa dikukuhkan, hari Arafah dikukuhkan, kok pas bareng, Anda boleh puasa. Dua niat, saya niat puasa Arafah dan puasa Senin Kamis boleh. Tapi kalau Anda nadar, Anda gabung, saya membayar niat puasa nadar sama puasa Arafah, enggak sah. Kalau ada puasa fardunya, maka Anda niatnya cukup membayar fardu. Ya Allah, aku besok mau puasa nadar. Karena Anda puasa nadar, maka Anda mendapatkan pahala nadar yang jauh lebih gede daripada puasa Arafah. Kemudian Allah Maha Kasih, karena Anda bayar nadar ya pas di hari Arafah, Allah akan berikan kepada Anda pahala nadar plus pahala Arafah. Allah Maha Kasih. Maka keluar dari madhab Abu Hanifah juga, maka bayarlah utang Anda atau bayarlah nadar Anda di bulan haji itu lebih dulu. Jangan dibarengi dengan niat sunnah, maka Anda sudah mendapatkan pahala sunnah. Itulah kemudahan syariat. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal baik, dan semoga Allah menerima amal. Silakan. Assalamualaikum. Kita ada ketinggalan puasa di tahun-tahun yang lalu, kemudian kita mengkodonya di bulan Syawal. Apakah boleh digabungkan niatnya dengan puasa Syawal? Baik. Ya, kita tangkap maknanya, jika ada kewajiban puasa yang sifatnya mesti mengganti qadha dari puasa Ramadan yang belum ditunaikan dengan sempurna, seperti perempuan yang datang masa haidnya saat Ramadan, kemudian telah tuntas masa Ramadannya, masuk ke Syawal, dihadapkan pada situasi antara memilih dia mengerjakan puasa sunnahnya atau mendahulukan qadhanya. Mana yang harus didahulukan di sini? Baik, antum mau jawab silahkan, saya pulang. Coba lihat dulu. Kita bukan main tebak-tebakan di sini ya. Kita harus kembalikan ke dalil dulu. Baik. Lihat sini. Di sini ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama yang mutasyaddid, yang sangat ketat. Ulama menyampaikan jika terjadi dua situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal, ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Karena sifat wajib dalam tatanan hukumnya itu di atas sunnah, prioritas, dan menjadi hutang dia. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa dia di situ. Didahulukan kemudian qadhanya, baru kemudian selesai qadhanya dia masukkan atau teruskan dengan sunnahnya yang 6 hari di bulan Syawal itu. Jika dia mendapatinya, alhamdulillah. Jika tidak mendapatinya dengan keinginan dan niatnya, maka pahalanya dituliskan di situ. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu. Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadhanya, yang Ramadannya. Apa pertimbangannya? Dua hal. Pertama, ayat Qur'annya menunjukkan di Al-Baqarah ayat 184 itu,
Lihat kalimatnya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa tunaikan di beberapa hari yang ditentukan, bulan Ramadan. Tapi kalau Anda sakit yang tidak memungkinkan puasa atau di perjalanan yang menyulitkan puasa, silahkan ganti puasa yang tidak bisa ditunaikan itu di hari-hari lain. Ketika menyebutkan hari-hari lain, kalimatnya menggunakan ukhar, jamak dari kata akhar. Jamak dari kata akhar itu ada dua, satu ukhra, kedua ukhar. Kalau ukhra itu sifatnya terbatas, tapi kalau ukhar sifatnya luas. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban ketika akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka di sini dijadikan dalil kalau ada orang ingin mengejar Syawalnya dulu, diperkenankan dan dia bisa melanjutkan untuk qadha puasa di hari-hari yang lain pasca bulan Syawalnya. Paham sampai sini? Nah, tapi dari dua pendapat ini, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Apa timbangannya? Timbangan pertama, hukum mengqadha itu sifatnya wajib. Karena ayatnya mengatakan fa'iddah, hitung bayar, menggunakan fa. Fa itu menunjuk huruf yang cepat tanpa jeda. Jadi begitu selesai, Anda punya kemampuan mengqadha, langsung qadha. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Ketika Anda menunda untuk mengerjakan, masalahnya apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai batas penundaan itu? Ini poinnya. Kita tidak bisa memastikan. Bahkan ada orang yang ingin tobat saja ketika mau masuk ke ta'lim, baru mau berangkat, Pak, di tengah jalan meninggal. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid lahu fil ardi muragaman katsiran was'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut. Ada orang ingin berubah, dia ingin berhijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baru berangkat untuk berubah. Ya, dalam masa lalu itu, maaf, ada yang sampai bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia pengen berubah. Lalu dia berangkat ke majelis ilmu, ingin merubah dirinya. Ada sentuhan dalam dirinya. Tiba-tiba belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya cuma sejengkal. Lebih panjang ke tempat tujuannya. Maka Masya Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah, surga baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berangkatnya dihitung sebagai tobatnya, langkahnya dihitung sebagai ikhtiarnya, maka dituliskan pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Anda bisa kebayang nggak? Pernah bunuh 100 orang, sering berbuat maksiat, dari mabuk macam-macam. Dia pengen tobat, dia berubah, belum sampai ke majelis ilmu, diampuni dosanya, dia meninggal dunia. Nah, syahidnya, mohon maaf, kaitan dengan kita pembahasannya adalah, lihat kalimatnya, jika orang ini saja tidak bisa memastikan kapan dia wafat, maka bagaimana dengan Anda yang berinisiatif untuk menunda qadanya? Apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai selamanya? Belum tentu. Tapi poin keduanya, jika orang pernah bunuh 100 orang saja dia pengen berubah, Allah menjamin dengan surga, maka bagaimana dengan Anda yang nggak pernah bunuh orang, nggak pernah Anda mabuk sebanyak orang tadi, nggak pernah bermaksiat seperti orang tadi? Masa sih nggak ada waktu bagi Anda untuk berubah? Dan Anda sudah sampai ke majelis ilmu, dia dapat surga, kenapa Anda nggak dapat? Maka saya ajak semuanya, ayo, yang pernah bunuh orang, pernah bacok orang, pernah lukai orang, pernah macam-macam orang, tiba saatnya Anda berubah. Anda mau sampai kapan lagi begitu? Kalau dengan keterangan ini, dengan contoh ayat tadi, dengan kisahnya, belum menyentuh Anda berubah, mau sampai kapan seperti itu? Kalau Anda ingin bertahan dalam keburukan, maaf, Anda tertinggal. Fir'aun lebih duluan dibandingkan Anda, lebih jagoan, dan dia lebih hebat dibanding Anda. Punya bala tentara, pernah mengaku Tuhan, pasukannya dahsyat. Anda siapa? Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun, dan Anda punya peluang untuk berubah. Anda pernah jadi pemabuk? Ayo, sekarang saatnya berubah. Anda pernah bermaksiat? Sekarang saatnya berubah. Mumpung ada kesempatan. Dan tidak semua orang soleh sekarang, bukan berarti masa lalunya pun baik. Ingat pesan saya. Tidak semua ikan yang gemuk berisi daging seluruhnya. Pasti ada tulangnya. Seperti halnya ikan kurus akan selalu punya dagingnya. Saya pun jangan dianggap soleh. Menurut Allah barangkali aibnya ditutup saja, sehingga tidak tampak dalam pandangan Anda. Ayo kita berubah. Ya, dan kesolehan itu tidak diukur dengan selalu harus dekat dengan persoalan agama. Mungkin Anda jadi pengusaha yang soleh, manfaatkan harta Anda untuk meraih surga Anda. Anda punya kedudukan, jadilah punya kedudukan yang soleh, manfaatkan jabatan Anda untuk surga Anda, dan sebagainya. Itu yang coba kita kedepankan dalam kebaikan. Jadi singkatnya jawaban untuk Anda, silahkan Anda bisa lakukan. Qadha itu bukan bisa tapi harus, bukan boleh tapi harus. Jadi begitu masuk Syawal, saran saya bayar dulu qadha Anda. Setelah selesai, baru kemudian Anda kerjakan bagian dari puasa Syawalnya, jika itu memang masih ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika tidak, maka niatkan sebagaimana Anda puasa, mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan untuk menunaikan puasa Syawal, dan saya punya kewajiban untuk qadha. Mohon berikan kemuliaan ya Allah, seperti Engkau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengerjakannya. Dan mohon mudahkan orang-orang yang puasa Syawal sekarang ya Allah, seperti Engkau mudahkan orang-orang puasa saat Ramadannya. Begitu mereka puasa karena doa Anda mudah dan ringan, maka Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham sampai sini?
Jadi coba cari peluang pahala. Walaupun Anda tidak mengerjakannya, tapi Anda mencoba menitipkan bagian kebaikannya. Ibu sedang haid, tidak bisa puasa Syawal, tapi kan tidak menghambat ibu untuk mendoakan pada akhwat yang sedang puasa, supaya mereka mudah puasanya, supaya mereka diringankan beramal soleh. Begitu mereka ringan amal soleh karena doa Anda dapat bagian pahalanya. Dan itu yang tidak ketahuan, mungkin itu yang meringankan kita di akhirat nanti dari kesalahan kita, dan memberikan beban berat kita ketika ditimbang di mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda yang bertanya tadi, dan memudahkan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala untuk nyaman dalam menunaikan ibadahnya.